peristiwanya saja. Dan saya percaya juga Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik, yang besar, yang ajaib di tengah-tengah kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Dan saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu yang terjadi saat ini hari ini. Percayalah selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkan, jangan keluar dari hadirat. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati Tuhan hari ini. Harapkan Tuhan, harapkan sesuatu yang baik, harapkan sesuatu yang luar biasa, harapkan sesuatu yang berubah hidup kita. Karena Engkau naik Tuhan ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah. Kami sedang memperingati peristiwa di mana Engkau telah menyatakan, Engkau memperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa sungguh Allah yang naik ke surga. Siapakah Allah di tengah-tengah buka pening Tuhan yang seperti itu? Tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami beribadah, untuk kami menikmati lawatan, untuk kami menikmati kasih, untuk kami menikmati semua Tuhan kebenaran Tuhan. Bahwa kami lebih dalam hati Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat, mengenal isi hati Tuhan, mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal ke tengah kami. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Bapa di sorga, kuasa-kuasa asing dalam nama Tuhan Yesus aku tolak patahkan kuasa. Tidak ada tempat ini yang kami meminta. Biarlah kuasa Roh Kudus bebas bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus
tidak ada Allah yang lain. Yes, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari. Dengarkan firman Tuhan.
Pagi hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga, Tuhan. Firman-Mu yang berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Engkau yang tinggal di surga turun ke bumi menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadamu, supaya Engkau memberitakan hanya melalui Engkau, supaya kami dapat bersama-sama Engkau di surga untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kami orang-orang percaya karena kasih anugerah, karena Roh Kudus yang bekerja menggerakkan hati kami untuk percaya kepadamu. Saatnya ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi dan kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik saudara, kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Setelah Dia bangkit 40 hari 40 malam, menyatakan Dia hidup, dan setelah Dia menyatakan diri, nah, kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul ya 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Sama-sama kita baca, sudah ada di depan ya. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit pada waktu Ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Katakan amin. Dikatakan ayat yang ke-11 ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan saudara dan saya akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya, sangat luar biasa. Yesus yang lahir ya dari kandungan Maria lalu kemudian Dia hidup ya, memberitahukan kepada kita jalan ke surga, karena Yesus itulah firman-Nya Allah. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui firman-Nya. Itu loh ya. Yesus itu adalah firman-Nya Allah, satu dengan Allah. Dia kata-katanya Allah, hanya kata-katanya ini menjadi manusia. Kata-kata saudara bisa direkam jadi video, ya kan? Bisa direkam jadi YouTube, ya. Tapi kata-kata itu tidak pernah hilang dari saya, kira-kira gitu kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau kata-kata manusia itu nggak punya kehidupan. Yohanes 5 dikatakan, ya, hidupnya Bapa itu, Bapa sang Allah sang sumber itu diberikan kepada anaknya, kepada firman. Jadi Bapa dan anaknya memiliki satu kehidupan. Maka kita bahasa Indonesia disebut dengan pribadi, bahasa aslinya disebut dengan hipostatis. Hipostatis itu realita nyata
yang terdapat dalam diri Allah. Dalam diri Allah itu punya firman, dan selain dia punya firman, dia punya Roh Kudus. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya, Yesus minta supaya Roh Kudus diturunkan kepada kita. Sesungguhnya Roh Kudus itu sudah ada, ya, pada awal penciptaan. Kalau saudara membaca coba Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Tolong si Roy, Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Roh Allah melayang-layang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan menciptakan langit bumi dengan firman. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Kudus. Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi perjanjian lama Roh Kudus sudah ada belum? Sudah ada, gitu kan? Nah, Yohanes 3 ayat 13 berkata begini, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 13 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ada nggak yang naik ke surga? Nggak ada. Cuma yang dari surga. Siapa yang dari surga itu? Firman. Sebelum dia jadi Yesus sebagai manusia, karena dia adalah Allah itu sendiri, kata-katanya Allah, ya kan? Firman-Nya itu yang menjadi manusia turun ke surga. Roy, tolong ayatnya Roy. Ayat tadi Roy, Yohanes 3. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Nggak akan bisa. Walaupun saudara lahir di kota kudus, namanya Tulus, tetap berdoa lahir di Kudus. Lahir di rumah sakit, tetap berdosa. Kira-kira gitu kan? Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, cuma Dia. Nabi mana yang datang dari yang lahir dari surga? Nggak ada. Ya kan? Cuma Yesus. Maka teman-teman untuk Tuhan Yesus Kristus. Barusan saya WA sama teman saya yang sudah mualaf. Dia tanya, udah ngopi belum? Ke gereja. Dia bilang gitu kan. Hari apa ini? Lupa. Gue bilang gitu kan. Ya saudara, saya jelaskan sama dia 2 WA barusan. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Agama berusaha untuk mencapai sampai ke surga, nggak akan bisa. Katakan amin. Mau naik apa dia? Mau naik onta? Naik tangga? Nggak bisa. Ya, cuma ketika sangkakala berbunyi, sebagaimana ayat yang ke-11 berkata, ya, Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga, dan Dialah yang akan menarik saudara dan saya untuk naik ke surga. Yang percaya akan naik ke surga, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan ya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sehingga Yohanes 6 ayat 38 jelas sekali berkata begini. Yohanes 6 ayat 38. Coba Roy. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku, kata Yesus, telah turun dari surga. Telah turun dari surga. Udah jadi manusia belum nih? Waktu Yesus turun dari surga jadi manusia belum? Masih firman. Belum, firman berbentuk roh. Gitu kan? Bukan untuk melakukan kehendakku. Berarti keselamatan itu kehendak Allah Bapa untuk manusia, hanya melalui Yesus. Dan nanti yang akan menghakimi bukan Bapa, Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di jangan di bumi dulu. Makanya murid-murid bilang begini, kapan kau akan memulihkan? Yesus bukan urusannya di bumi, urusannya di kekekalan. Yesus juga katakan yes. Ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus memang utusan, tapi utusan bukan datang dari bumi, tapi Dia utusan datang dari surga
dan dia adalah pemilik kerajaan surga tersebut. Yang setuju katakan yes. Ya, dia firman yang menjadi manusia. Nah, apa tujuan Yesus naik ke surga? Gitu kan? Setelah dia datang ke bumi ini, ya, dari anak tukang kayu, nama bapaknya siapa? Yusuf bin. Bapaknya Yusuf siapa? Hah? Siapa? Udah cari sendiri Alkitab ya. Yesus turun ke bumi, kemudian menjadi anak tukang kayu yang miskin. Yang kaya pengen miskin? Saudara mau pilih kaya atau miskin? Yesus pilih yang miskin. Maka saudara kurang ada NA sama Yesus. Yesus dari anak tukang kayu yang miskin. Tapi coba lihat, dia yang punya segala-galanya. Amin. Makanya kalau Yesus naik ke surga, berarti saudara saya harus naik level. Amin. Dari miskin Tuhan bisa ubahkan ke segala sesuatu. Itulah Tuhan. Dia dari anak tukang kayu yang miskin, lalu mati, disalibkan, dikuburkan, tapi tidak berhenti mati. Hari ketiga bangkit, ya, dari kubur, menyatakan iblis kalah, dosa dikalahkan, kutuk diselesaikan, dan kemudian 40 hari 40 malam dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam Kisah 1 ayat 3 dikatakan, ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Visi Yesus itu tentang kingdom, bukan hanya di dunia, tapi fungsi kedatangannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Nah, untuk apa dia pergi naik ke surga? Yang pertama kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 supaya kita mengerti, ya. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Oke. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ku itu firman-Nya Allah, maksudnya, ya, Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Nah, ini dia. Ngapain? Untuk siapa? Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus siap di tempat. Tanya, mau ke sana enggak? Tanya ke sana enggak? Terus tanya lagi, sekarang? Sudah siap Pak? Ibu Indah waktu dari Makassar jauh-jauh. Sudah siap kok? Siap nggak? Siap nggak? Siap, paksakan. Dia itu paksakan siap. Katakan amin. Makanya harus selalu di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu pasti. Katakan pasti. Ya. Nah, ayat yang ketiga. Yuk, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Apa saudara? Yesus akan datang kembali. Seperti Kisah Para Rasul 1 tadi kan? Ayat yang ke-11 itu. Sebagaimana kamu lihat dia naik ke surga, sebegitunya pun kamu akan lihat dia akan datang. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga dari Yohanes 14, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya Daud bilang ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi diri. Yesus menyiapkan tempat. Esensinya bukan sekedar surga, tapi di mana dia berada, di situ saudara harus berada. Amin. Katakan amin. Ya, di mana Yesus ada, di situ kita harus berada.
Berada. Artinya kalau Yesus memberikan janji, itu pasti. Katakan yes. Ya. Dia firman Allah, dia tidak bisa berbohong. Di sebelah kiri saudara tuh orang berbohong gitu. Coba lihat. Ya kan? Kalau lagi di gereja enggak lah, tapi di sebelah kanan saudara paling sering bohong gitu. Iya kan? Dan semua kita bisa berjanji, tapi Yesus nggak pernah berbohong dengan janjinya. Walaupun ada orang mengatakan, lama, pasti dia tepati janjinya. Amin. Ya. Maka Yesus bilang juga seperti saya katakan dalam Matius 28 ayat 18, ya, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Makanya kita pasti kembali ke surga, sebab yang punya surga berjanji kepada saudara dan saya. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Maka iman saudara sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sekalipun hidup ini gak gampang, ya kan? Kadang-kala ada tetesan air mata, bisa kesel, bisa juga tertawa, bisa juga jatuh dari motor. Kayak Ko Edi kemarin. Luar biasa ya Ko Edi ya. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus pimpin. Coba kita. Makanya nanti saya akan jelaskan, Roh Kudus itu bukan sekedar berbahasa roh. Semangat fisik kalau sekedar berbahasa roh. Anak yang lahir aja bisa ngomong. Tapi Roh Kudus itu adalah roh Allah. Allah itu sendiri, sifatnya kekal, sehakikat dengan Allah. Jangan sekedar dibatasi dengan bahasa roh. Nanti kita akan lihat bagaimana, ya, walaupun dalam perjanjian lama Roh Kudus itu hinggap, datang dan pergi. Tetapi setelah nubuatan kitab Yoel, menjelang kedatangan hari-hari terakhir, maka kata Tuhan, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Maka anak laki-laki akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat mimpi. Orang-orang tua juga, artinya all the flesh, semua orang bisa dikuduskan, bisa diurapi Tuhan, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Allah, yaitu firman yang menjadi manusia, kalau dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Aku akan datang kembali membawa kamu. Wow. Maka Yohanes 10 ayat 24, aku memberikan kepastian, kata Yesus, aku beri kehidupan kekal kepada mereka yang percaya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun berebut mereka dari tanganku, kecuali saudara menyerahkan, aku tinggalkan Yesus. Nggak akan bisa diseret saudara untuk masuk neraka. Keputusan ada di tangan saudara. Katakan amin. Kecuali saudara serahkan, saya tinggalkan Yesus. Ya sudah, hidup ini free will kok, bebas. Tapi jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Saudara salah pilih bahaya. Jangan beli kucing. Tapi nggak pernah juga orang jual kucing baru-baru ya. Itu bahasa istilah. Ya kan? Makanya juga jadi orang Kristen itu harus berhikmat, pintar, bijaksana. Dan kita akan lihat hikmat, pintar, dan bijaksana itu datangnya dari Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Sudah dijelaskan kedatangan Yesus itu mau menyelamatkan manusia. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 38 sampai yang ke-40. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah, inilah tujuan firman yang diutus Bapa. Firman, katakanlah Bapa diutus supaya orang tahu apa tujuannya. Ya, bukan melakukan kehendak-Ku. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia, maksudnya itu artinya yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubagikan pada akhir zaman. Bapa itu tidak mau, tidak rela saudara mati masuk neraka. Amin. Neraka harus kosong, kecuali saudara mau masuk ke sana. Enggak, jatuh aja sakit ya. Apalagi dibakar, gitu kan ya. Nah ayat 40 dikatakan begini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak
yang melihat anak, yang mewakili Bapa, yang adalah representasi daripada Allah yang mengambil rupa menjadi manusia itu. Maka kamu melihat anak, melihat firman, sama dengan kamu melihat Bapa itu. Katakan yes. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Maka Dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jaminan itu pasti, saudara. Jaminan itu pasti, ya kan? Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15 berkata begini. Yohanes 3 ayat 15. Kita baca. Ayat 15. Roy. Supaya setiap orang yang percaya padanya. Saya yakinkan kamu percaya enggak? Itu sudah punya tiket tuh. Cuma tiketnya jadi bawa terus. Katakan amin. Ya kan? Itu adalah iman kita. Tapi iman sendiri belum cukup. Iman tanpa perbuatan ada buktinya dong. Kalau saudara beriman, ya, kayak hari Minggu pergi ke gereja, kenaikan Tuhan Yesus seperti saudara ke gereja, ya kan? Lakukan bagian saudara sebagai orang percaya. Dia memberikan jaminan kepada saudara dan saya, siapkan tempat, ada kehidupan kekal bersama dengan Dia. Sesungguhnya bukan kehidupan kekal, yang kekal itu cuma Allah. Tanpa awal, tanpa akhir. Manusia itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya dalam keabadian. Kekal itu hanya yang punya Allah itu sendiri, yang awal dan yang akhir. Sifatnya eternity, kekal selamanya. Saudara kan ada awalnya kan? Kapan awal saudara di bumi? Tanggal lahir saudara. Ada yang ingat tanggal lahir sini? Ada yang nggak ingat tanggal lahir? Buana masih ingat tanggal lahir? Oh masih. Nah itulah awalnya. Tapi sebelum di awalnya sudah ada di dalam perut mamanya, ya kan? Dan akhirnya nanti, tapi kita waktu dipanggil Tuhan meninggal, itu belum selesai. Nanti kita akan terus bersama-sama dengan Dia. Orang yang percaya sama Yesus, hidupnya berkenan dalam Yesus, maka ketika rohnya dipanggil masuk ke Firdaus. Nanti surga itu nanti ketika di dalam Wahyu 21, setelah tahta penghakiman Yesus Kristus baru, ya, kita dipindahkan, ya, dari Tartaro, dari Firdaus ke surga. Yang mati sekarang yang belum di dalam Yesus masuk ke dalam Seul atau Tartaros, ya, laksana neraka, seperti neraka. Sudah disiksa loh? Sudah. Ya kan? Buktinya di mana? Itu yang Lukas 16, orang kaya dan Lazarus. Sudah sakit belum? Sudah. Menderita enggak? Luar biasa. Tartaros atau Seul itu laksana neraka, tapi sebelum seperti neraka itu baru Tartaros. Saudara gak usah masuk Tartaros lah, ambil korek api bakar ya tanah sendiri. Sakit kan? Nah, Yesus siapkan tempat bagi orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 33-34. Roma 8. Kita baca Roma 8 ayat 33-34. Yang kedua, yuk sama-sama kita baca. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara pilih Allah nggak? Iya dong, percaya Yesus. Allah yang membenarkan mereka. Kita ini dibenarkan, bukan kita benar. Nggak ada satupun yang benar. Roma 2 bilang ini semua manusia pembohong, ya kan? Di surga, di gereja lagi nggak bohong karena dia mendengar pendetanya khotbah. Pulang dari gereja, mulai, ya kan? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Nah itu ayat 34. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Wah, yang kedua, Yesus naik ke surga supaya dia menjadi pembela kita. Katakan amin. Pembela, kalau bahasa hukumnya advokat atau pengacara, seorang yang membantu memperjuangkan hidup kita ketika kita ada di meja hijau, ya kan? Kalau pembela urusan harus bayar pakai pengacara. Ini pembelanya yang bayar kita, menebus kita dengan harga yang lunas. Luar biasa nggak? Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Saudara, kita ini punya pembela. Yesus sebagai pengacara, Yesus juga sebagai hakim. Punya kuasa nggak? Punya, ya kan? Dia kalau misalkan di dalam apa itu, dulu kita nggak pernah ngadain apa sih namanya itu, penginjilan dulu pernah di gereja kita. Apa sebenarnya apa kita pernah bikin sini? Itu ibarat misalkan punya seorang pembela, dia seorang raja. Raja ini bikin keputusan, ya, siapa yang salah, apapun salahnya, wajib dihukum mati, ya kan? Nah, semua wajib dihukum mati, semua harus melaksanakan. Tiba-tiba ada nenek tua yang nyolong timun, lagi ke kebun, perutnya lapar. Timun, dia colong timun, dia makan, dan ketahuan sama yang punya kebun, ditangkap, kemudian ke raja. Keputusan harus tegas, siapa yang bersalah harus dihukum, ya kan? Nah, artinya gini, semua yang salah setelah dicek, saudara, apa yang terjadi? Ketika dimasukkan ke dalam pengadilan, semua rakyat menonton keputusan untuk dihukum mati dengan dipotong lehernya. Lalu si nenek tua yang rentah ini diajukan. Setelah dilihat si nenek tua ini adalah ibunya raja, hukuman harus dijalankan. Kemudian si nenek tua ini ditaruh, mau dipenggal, dan keputusan raja siapapun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya keputusan harus dilaksanakan. Sang raja turun dari tahtanya, dia menyerahkan dirinya untuk menggantikan sang ibu. Itulah Yesus Kristus yang harusnya saudara dan saya sebagai nenek tua yang cerewet, yang bawel, pelit lagi, kan gitu kan? Yang sering sebel, yang sering nyuri, yang sering bohong. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, "It's over," sudah selesai. Dialah pembela saudara dan saya. Tepuk tangan. Mana ada kita ini benar? Mana ada kita ini benar? Saya jauh dari benar. Saya kadang-kala bikin menyebalkan kok. Kita terlahir dari dosa kok. Kita ini jahat seperti nenek itu. Tapi karena kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dipotong, tidak masuk ke dalam Tartarus, tidak masuk ke dalam neraka. Dia sebagai pembela saudara dan saya. Hormati itu. 1 Yohanes 1 dan 2 berkata begini. 1 Yohanes 1 dan 1 dan 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Tolong. Ya, 2 anak-anakku. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang
perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Coba ya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita nggak pengen berbuat dosa, betul kan? Paulus bilang ini, apa yang baik yang kuinginkan, tapi yang jangan. Siapa yang pagi-pagi pernah habis doa pagi pengen gak marah, tiba-tiba marah? Ada nggak? Ada. Kita tiba-tiba kok bisa marah, lebih sebel gitu kan ya. Sedikit aja trigger, meledak, sebel, marah. Sepanjang sejam, 2 jam, hati ini gak damai, betul kan? Maka kata Alkitab ini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat. Kita nggak mau berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, berarti bisa berbuat dosa. Kita nggak kebal dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Artinya begini, di hadapan Bapa, dosa sekecil apapun dicecar. Itu prinsipnya. Tapi dosa sebesar apapun pasti diampuninya. Amin. Katakan amin. Di hadapan Allah Bapa, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan, siapa yang bisa kudus? Maka dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita tak mau. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Yesus tahu kita gak mampu, ya kan? Dia menjadi pengantara, dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara kita, yaitu Kristus yang adil. Ayat 2, sama-sama kita baca 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh. Wow, gak pandang agama. Mau agama apapun datang Yesus, diampuni pasti. Karena kita nggak bisa bayar berbuat baik untuk menutup dosa. Lebih banyak dosa daripada berbuat baik, gitu kan? Itu realita yang terjadi. Ya. Maka kata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 6 ayat 20, kita ini udah lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Kamunya ganti dengan saya. 2, 3. Sebab saya telah dibeli dengan harga yang telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan saya sudah lunas loh. Ya, maka jangan bikin hutang, jangan bikin dosa. Itu artinya kita sudah lunas diri. Bahkan tubuh kita ini menjadi bait Allah. Maka caranya bagaimana? Mengikat diri dengan Tuhan terus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Barang siapa mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Kita nggak mampu, tapi datang terus kepada Tuhan dengan doa, dengan pujian, dengan penyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Daud bilang begini, dalam keributan masa, dalam keributan carut maut kehidupan, aku tetap datang menghampiri tahta Allah. Dia tahu dia tidak mampu, dia tahu dia orang berdosa, dia tahu orang banyak membenci dia. Dia pasti terus datang memaksakan diri untuk mencapai hadirat Allah. Meskipun dia rasa tidak layak. Memang gak ada kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan, dia pasti mampukan saudara dan saya, karena dia adalah pembela kita. Ya, kita sudah lunas dibayar. Itu yang kedua. Tuhan naik ke surga, dia siapkan tempat. Bilang kiri kanan, sudah ada tempat kamu. Kalau mau pulang, ibu saya bilang, karena udah usia tua waktu itu kan sakit-sakitan. Ya saya bilang, baik telepon itu, ya kan? Saya bilang, Bu, kalau mau pulang aja. Tapi lihat siapa ya? Jemput. Jangan lupa. Lihat yang jemput. Kalau yang jemputnya Kuan Ko, enak pakai Kuan In, San Boko, Kongguan, minum kopi di sini semua. Ya kan? Lihat yang jemput lah. Ibu saya bilang iya. Dan luar biasa. Ya memang pertama dia ketakutan,
Tapi setelah saya kasih tahu firman Tuhan, jaminan hidup dalam Yesus, Dia sudah siapkan tempat kok. Kita takut kenapa mati? Karena kita takut salah tempat. Bahaya kan? Ya kan? Kalau taruhnya ke Tartarus, mau berangkat nggak? Maunya kemana saudara? Nggak langsung surga, nggak ada orang langsung surga. Tartarus dulu. Oh langsung surga. Makanya Kristen kita kan Kristen yang main bablas aja, ya kan? Ke Firdaus dulu. Pokoknya bukan Firdaus, bukan surga. Di mana kamu berada, di situ pun aku berada. Itu dia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, 1 Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ini yang terakhir tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, kata Yesus, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia. Roh Kudus itu datang dari siapa? Roh Kudus itu datang dari siapa? Dari Yesus. Dari Bapa. Yesus minta sebagai firman, utus Roh Kudus itu. Ya. Nah, coba buka Yohanes 15 ayat 26. Kita baca dulu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia. Utus, Dia minta kepada Bapa. Nah, Roh Kudus itu datangnya dari mana? Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu Roh benar. Ya, sebelum keluar ada di mana? Di dalam Bapa. Jadi sumbernya satu, Bapa. Bapa itulah adalah Allah. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Firman. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Yesus diberi gelar itu ketika Dia sudah naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 2:36, supaya semua orang Israel supaya semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus sebagai Tuhan. Gelar kepenguasaan. Ya, Tuhan itu gelar kepenguasaan. Jadi saudara anaknya Tuhan atau anaknya Allah? Nah, mulai kan? Saudara anaknya Allah atau anaknya Tuhan? Tuhan itu gelar kepenguasaan. Gelarnya Jokowi itu presiden. Presiden gak punya anak. Jokowi punya anak. Itu dia. Ya. Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa. Roh Kudus ini sudah ada. Bukan hanya dalam perjanjian baru. Ya kan? Kita sudah baca tadi Kejadian 1 ayat. Yang kedua, Roh Allah. Cuma dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini sifatnya datang dan pergi, tidak stay, tidak menetap, ya kan? Tapi kita baca dulu Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 berkata begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Berarti Roh Kudus ini kekal? Kekal. Kalau kekal sifat siapa itu? Sifat Bapa. Berarti Roh Kudus sehakikat dengan Allah itu sendiri. Ya kan? Oke. Nah kemudian Roh Kudus dalam PR sifatnya sementara. Kita sudah lihat tadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Sekarang Bilangan 11 ayat 24-25. Kita lihat Bilangan 11 ayat 24-25. Jadi Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus. Untuk apa? Kita lihat nanti. Bilangan 11 ayat 24-25. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan kepada bangsa itu. Dia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah, membuat kemah ini. Lalu turunlah Tuhan dalam bentuk awan. Jadi selalu Tuhan datang perjanjian lama dalam bentuk awan. Tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11, Yesus naik ke
Enggak awan. Awan itu bicara tentang kehadiran Allah. Itu artinya semua kehadiran Allah dalam PL itu berbentuk awan, termasuk dalam perjanjian baru. Lalu turunlah Tuhan dalam awan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atasnya. Jadi Roh Kudus itu hinggap, sifatnya dari luar, hinggap kepada orang-orang tertentu. Itu artinya. Coba lihat, Roh Kudus bisa keluar dan masuk. Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Kita baca Mazmur 51 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus. Roh Kudus tidak keluar? Bisa. Kalau saudara mengecewakan dia, seperti Ananias dan Safira. Mengapa engkau mendukakan Roh Kudus? Padahal tanah itu milik mereka. Ngapain mereka bohong-bohong juga? Kira-kira gitu kan. Berbohong itu mendukakan Roh Kudus. Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Yuk. Lihat, telah kutunjuk siapa? Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Untuk apa? 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Untuk apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam semua macam pekerjaan. Jadi Roh Kudus itu memberikan keahlian. Menyembah dalam roh itu bukan sekedar berbahasa roh, bukan sekedar itu. Itu cuma bunyi doang. Tapi kalau saudara melukis, Roh Kudus taruhlah dalam hati saya lukisan yang membuat orang terpesona, seperti film Passion of the Christ. Itu film bagus kan? Diilhami Roh Kudus kan? Banyak orang bertobat kan? Banyak. Yang non Kristen pun lihat film itu, mereka bertobat. Jadi jangan dibatasi Roh Kudus itu dengan sekedar berbahasa roh. Apalagi kalau latah berbahasa roh. Ada orang berbahasa roh kayak ringkikan kuda kan? Udah gitu direkam lagi dalam bahasa roh, pakai direkam kan? Saudara kalau rekam yang bagus, ya kan? Direkam bahasa roh. Pas malamnya pergi ngelayat di ruang mayat, tiba-tiba handphonenya berdering, banyak yang putar. Betul kan? Dan kepenuhan Roh Kudus itu bisa dikontrol kok, nggak bikin keributan. Ada orang berbohong, tenda sini. Enggak begitulah. Roh Kudus itu tertib. Katakan amin. Roh Kudus itu tertib. Kalau saudara Roh Kudus nggak tertib itu nggak menjadi berkat kok. Iya kan? Udah gitu jangan sedih. Haleluya. Oh, wajib. Nanti cabai naik. Oh, wajib. Astagfirullahaladzim. Jangan batasi Roh Kudus sekedar berbahasa roh, sangat kecil. Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Katakan amin. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Masak di rumah bisa dipenuhi Roh Kudus nggak? Biasanya masak sayur keasinan. Ibu-ibu, nggak enak. Mana bilang enak? Sayur keasinan enak, karena tinggi. Bahasa roh lah, masak Roh Kudus. Nanti pas sayurnya dimakan pasti nggak asin. Amin. Punya keahlian, gitu ya, jangan dibatasi. 1 Samuel, nah ini dia sering. 1 Samuel 10 ayat 9. Saul, ya ini apa? Ya ini sering kita orang-orang Pantai Kosta seperti ini. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hati menjadi lain dan segala tanda-tanda yang dulu terjadi pada hari itu juga. 1 Samuel 10 ya. Saul bukannya Saul yang kepenuhan Roh Kudus, pasal berapa ya? Nah,
1 Samuel ayat ya, penuh Roh Kudus ya. Ini ya. Oke. Ayo sama-sama kita baca ya. 2, 3. Maka Roh Tuhan akan berkuasa, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain, kepenuhan Roh Kudus. Bentar, saya ayat 10. Ayat 10. 1 Samuel 10 ayat 10. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, ini rombongan Nabi dan kemudian Saul, maka bertemulah ia dengan rombongan Nabi. Roh Allah berkuasa terjadi dan Saul turun kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Saul ini kan bukan Nabi, dia adalah raja. Yang diurapi adalah Nabi yang bertemu dengan Roh Kudus. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hinggap, datang dan pergi dalam perjanjian lama, ya kan? Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Nah, Kisah Para Rasul 2, ketika Yesus berkata, kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus itu langsung, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti diberikan. Ini salah satu manifestasi ketika kita penuh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus jangan dibatasi dengan bahasa roh aja, tapi bisa punya hikmat, bisa punya keahlian. Kadang-kala ya artinya begini, kepenuhan Roh Kudus salah satu penuh dengan berbahasa roh. Jangan sekedar fokus kepada bahasa roh saja. Diberi hikmat untuk memainkan piano kayak Bang Herbie, ya kan? Seperti siapa tuh pemusik yang terkenal tuh, yang pemain keyboard terkenal tuh, Don Moon. Gitu kan, kalau main musik kan dia menyembahkan luar biasa kan? Nggak selalu berbahasa roh dia, tapi diberikan hikmat memainkan dan orang kagum kepada dia. Artinya itu ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat B ya. 1 Yohanes 4 ayat 3B ya. 1 Yohanes 4 ayat 3 ya. Bahwa ia akan datang dan 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 3 ayat 4B ya. Bahwa sebentar. 1 Yohanes 3 ya. Sebentar. Yang dalamnya bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh. Itu dia. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes Yohanes 3. Nah, sebentar. Isinya sebentar. Isinya itu bahwa ayat 1 Yohanes 3. Isinya kira-kira gini, ya, bahwa Allah ada di dalamnya, yaitu Roh. Jadi Allah itu adalah Roh, kira-kira gitu ya. Nah, Roh Kudus itu adalah saksi Yehova. Saksi Yehova bilang Roh Kudus itu sekedar daya kuasa Allah. Ya, daya kuasa Allah. Jadi dia tidak berkata bahwa Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Ya, kalau Roh Kudus bukan pribadi, berarti Roh Kudus itu tidak bisa mengingatkan. Betul kan? Sedangkan Roh Kudus itu bisa berkata-kata nggak? Bisa. Kisah Rasul 13 ayat 2. Kisah Rasul 13, coba kita lihat. Kisah Rasul 13 ayat 2. Right? Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Yuk. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, coba lihat, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu punya pribadi nggak? Bisa berkata-kata. Kalau daya kuasa punya bisa berkata-kata nggak? Enggak. Kan banyak sekali Roh Kudus itu hanya dunamis,
sifatnya cuma begitu aja berbahasa roh gitu. Enggak. Roh Kudus itu bisa berkata-kata juga, bisa mengingatkan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 11. 1 Korintus 2 ayat 10 11, Roh Kudus juga bisa mengingatkan. 1 Korintus 2 ayat 10 11. 1 Korintus 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, ya kan? Ayat 11, siapa kalangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain dari roh manusia itu sendiri di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Jadi yang tahu dalam diri Allah itu roh Allah, dia yang menyelidiki. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Kemudian Roh Kudus itu juga bisa mencegah. Lagi berdoa tiba-tiba jangan kerjakan lewat jalan itu ada demo di situ. Kisah Rasul 16. Coba, Kisah Rasul 16 ayat 5 dan 7. Demikian Kisah Rasul 16 ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan. Nah, meneguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar. Ayat 6. Mereka melintas tanah Frigia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan jangan pergi ke sana. Roh Kudus bisa mencegah. Jadi Roh Kudus itu sifatnya pribadi, bisa menolong, bisa menopang saudara. Jangan sekedar dibatasi dengan berbahasa roh. Jadi saudara ngomong sama Roh Kudus, tolong dong saya lagi begini, saya lagi begitu. Dia punya kemampuan karena dia roh Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Dalam 1 Korintus 12, ya, dalam 1 Korintus 12 di situ dijelaskan ada karunia-karunia roh. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia mengertikan bahasa roh, ada karunia nubuat, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat. Ya, itu semua karunia. Katakan amin. Ya. Coba lihat 1 Korintus 13 ayat 2, tapi kita jangan berfokus pada karunia. Ya, semua karunia itu kan berakhir. 1 Korintus 13 ayat 2, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mau bahasa roh, mau jago nubuat, bahkan mau menghidupkan orang mati, kalau tanpa kasih, maka gereja tidak sekedar berfokus kepada karunia, tetapi harus seimbang dengan buah roh, supaya seimbang. 1 Korintus 13 tadi ayat yang ke-8. Coba ayat yang ke-8, kasih itu tidak bersifat nubuat, berarti karunia bisa berakhir gak? Berakhir. Tapi kasih selesai gak? Tidak. Inilah yang kita bawa kepada Tuhan. Esensinya jangan sekedar karunia, tapi hidupi nilai-nilai kasih itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Karena Matius 7 ayat 21 sampai 20 sekian itu, ya kan? Dikatakan bukan orang-orang yang bernubuat, orang-orang berkata Tuhan, Tuhan. Nah, coba baca. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kepada Bapa di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah aku bernubuat, bukankah menyembuhkan orang, bukankah aku mengusir setan, dalam nama mengadakan mujizat menyembuhkan orang mati. Enggak ada gunanya kalau kita ditolak oleh Tuhan. Jadi harus seimbang, ya. Karunia dipakai untuk pelayanan, tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kehidupan buah roh itu yang penting, ya. Jadi 3 pesan itu saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Yang kedua, Yesus naik ke surga sebagai pembela. Yesus naik ke surga mencurahkan Roh Kudus untuk menolong, mengingatkan, menyertai sepanjang hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
anak manusia. Yesus yang meninggalkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Roh Kudus untuk mengingatkan kita tentang dosa, kebenaran, dan akan ada penghakiman. Sebab itu, mari kita periksa diri kita. Roh Kudus akan meneguhkan hidup kita masing-masing agar kita layak di hadapan Tuhan. Kalau misalkan beberapa hari terakhir kita lakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus koreksi diri kita masing-masing. Kita ampun di hadapan Tuhan supaya kita layak untuk sehidangan dengan Dia, tubuh dan darah Yesus. Roh Kudus ingatkan kami, ampuni dosa kenajisan kami, ampunilah kesalahan kami, tahirkan hidup kami dengan kuasa darah, layakkan setiap kami untuk kami sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati roti yang adalah tubuh-Mu sendiri, berkati anggur yang adalah darah, supaya kami layak di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Roti dan anggur boleh dibagikan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya dan yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur katanya kita ucapkan syukur bersekutu dengan darah Yesus, darah yang tertumpah dari kepala segala pikiran-pikiran kita yang salah, yang jahat. Di atas kayu salib tertumpahlah darah Yesus untuk menebus pikiran kita. Tangannya dipaku, segala perbuatan yang kita lakukan yang menyakitkan hati tertumpah di atas kayu salib. Tangannya juga dipaku, langkah-langkah hidup kita yang selama ini sesat. Dia berkata di salib, selesai sudah. Lambungnya ditombak, keluar darah dan air, sakit hati
kebencian, iri hati, semua dosa di atas kayu salib sudah selesai. Kutuk sudah selesai, sakit sudah selesai, masalah sudah selesai, di atas kayu salib sudah selesai. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, ya, Kisah 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan memiliki kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya saudara menjadi saksi, memiliki kuasa. Nah, saudara, memang semua orang percaya, waktu percaya Yesus ada Roh Kudus, tapi kita harus selalu minta dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu 1 kali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu berulang kali. Siapa yang mau dibaptis sama Roh Kudus, tanda awal memang berbahasa. Tapi seperti saya bilang tadi, jangan sekedar batasi Roh Kudus dengan berbahasa roh saja. Dia itu awal, jadi saudara bisa ngomong. Tapi ada yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus yang pertama kali dengan tanda awal berbahasa. Ada yang rindu? Angkat tangan. Ada yang rindu? Oke, yang rindu kalau maju ke depan. Kita akan berdoa minta Roh Kudus melawan. Berikanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di hati. Yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus didoakan. Dibaptis Roh Kudus ini adalah Yesus sendiri yang membaptis, bukan kami. Bagian kita minta dengan iman. Waktu saudara minta dengan iman, kemudian tiba-tiba saudara digerakkan dan saudara bisa berbahasa roh, itu gak dipaksakan. Ya, baik bisa melalui penumpangan tangan. Yang mau dibaptis silakan maju. Ya, tanda awal orang dibaptis Roh Kudus itu berbahasa roh. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu berulang-ulang. Saudara minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara memiliki kasih mula-mula saudara sudah mulai kering, saudara bisa minta juga. Amin. Yo, angkat tangan semua kita. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami semua yang
Israel diberi hikmat, karena Roh Kudus memberikan kepintaran. Roh Kudus melindungi. Give me shine and glory to Papa Mas. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan karunia-karunia bagi setiap kami. Karunia nubuatan, karunia hikmat, ketajaman roh untuk membedakan. Bahkan ketika kami bekerja ada kapasitas ilahi turun atas setiap kami. Berikan kami kata-kata yang luar biasa. Ketika kami bisa ketemu orang lain, ada kata-kata membantu, ada urapan Tuhan bekerja atas setiap kami. Semua kata-kata di hadapan kami minta lawatan Tuhan. Kami minta anugerah. Biarlah hatimu memenuhi setiap kami. Kami diberi karunia, bukan sekedar karunia saja, tapi buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran, ada ketulusan, ada kejujuran, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak. Penuhilah kami. Roh Kudus menyadarkan kami akan hidup dalam kebenaran, untuk hidup di dalam ketulusan, supaya kami tinggalkan dosa dan kenajisan, supaya kami tahu akan ada hari penghakiman. Sebab itu kami percaya kami sudah dilayakkan, kami sudah terkudus di dalam nama Yesus. Berdoa, haleluya. Saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Sebentar kita akan memberi yang terbaik tentunya sebelumnya kepada kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk setiap pemberian yang terbaik yang tercurahkan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami tak menunggu kami punya berkuasa Tuhan mengalir memberkati setiap pemberian yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Semua cita
Tuhan Yesus terkasih, kita akan ada pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, pagi hari kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Membaca untuk beberapa pengumuman. Pertama, doa pagi hari Sabtu ini seperti biasa pukul 5.30 ya di tempat ini. Selanjutnya untuk ibadah di hari Minggu tetap seperti biasa satu kali jam 9 pagi. Nah, selanjutnya pembicara Pak Stephen Palit. Nah, selanjutnya untuk Zoom seperti biasa setiap hari Senin ya kita bergabung dengan GBI Patumbang. Bagi Bapak Ibu juga boleh bergabung karena kita di situ kita bisa belajar lagi, bisa menambah pengetahuan kita melalui Zoom. Kemudian Fellowship Family Youth Sabtu pukul 15 ke pukul 3 ya hari Sabtu ini. Selanjutnya untuk setelah ibadah selanjutnya latihan tamborin tanggal 20 Mei ya, setelah ibadah Jumat pukul 5 sore. Nah, setelah ibadah ini ada latihan singer ya, jadi yang ikut latihan mohon tidak kembali, tunggu. Sekian pengumuman, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan mengasihi pagi hari kami boleh bersama-sama di tempat ini dan kami boleh memuji Engkau. Terlebih juga kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh sejalan dengan keadaan perjamuan kudus-Mu yang asal. Yang terlebih juga kami bersyukur dan terima kasih kami boleh bersama-sama merayakan kenaikan Engkau ke surga. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu Pak yang sudah mendengar firman-Mu, dan kami percaya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kami masing-masing Bapak. Dan kami percaya lewat kenaikan Engkau ke surga juga Bapak, kami juga boleh diberikan juga kekuatan yang dari-Mu Bapak. Kau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapak di surga buat setiap kami Bapak. Berkati juga hamba-Mu, pelayan yang Kau rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari, curahkan juga pengurapan-Mu, otoritas lebih lagi. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan, lewat pelayanannya kuasa-Mu dinyatakan dan dengan jiwa yang dimenangkan. Berkati kesehatannya, berkati juga keuangannya, berkati juga kondisi ini, berkati juga anak Karen dan kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan berkati juga buat setiap imam-imam musik-Mu Bapak, dari wilayah singa pemain musik yang Engkau sudah pakai untuk menjadi alat-Mu pada pagi ini. Urapi setiap mereka, pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Dan kami percaya Bapak lewat pelayanannya juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali buat imam-imam musik yang sudah membawa umat-Mu naik ke kudus-Mu. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang dilakukan pada pagi ini Bapak, kuasa Allah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih. Dan berkati juga buat setiap pengejar-pengejar yang baik pihak yang diakonis, guru-guru sekolah penasihat, anak sekolah dan anak gizi. Berkati Asep dan Korekan, Kau berkati setiap pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Dan berkati juga buat keluarga besar mereka masing-masing untuk dibungkus mereka dengan kuasa dan kudus. Dan juga jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Bapak, kami percaya pada saat mereka pulang, mereka akan pulang dengan sorak-sorai Bapak. Kau berkati juga suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, keluarga besar mereka ada untuk dibungkus dengan kuasa dan kudus. Dan yang sakit Kau jamah kesembuhkan Bapak, yang terus Kau berikan kekuatan yang dari-Mu Bapak. Dan kami percaya Kau juga akan berikan mereka terobosan yang baru Bapak. Terima kasih. Dan kami bawa juga pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, berkati pemerintah kami, berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, serta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, TNI Polri. Kau curahkan roh takut dan gentar akan Kau di hati mereka masing-masing Bapak. Kami serahkan pemerintah ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus pemerintah dengan kuasa dan kudus.
Dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap kekerasan Bapak mencah belah narkoba teroris, kami tolak, kami patah, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat damai sejahtera sentosa kayak kemakmuran atas Indonesia, dalam Indonesia. Terima kasih Bapak, dan berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, baik perbulan diakon dari persembahan, dalam persembahan ini hanya untuk mengundang namamu saja. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rancangan Tuhan terhadap saudara dan saya, rancangan damai sejahtera. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dia mengatakan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang hebat. Dia akan mempromosikan hidupmu. Dia akan mengkoneksikan dengan orang-orang yang sangat luar biasa, sehingga hidupmu menjadi kepala. Bapak, kami akan pulang. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang terbaik, semua yang sempurna yang Bapa janjikan melalui firman-Nya, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Sang Raja pemilik kehidupan datang untuk menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia bersuka kita sama-sama katakan amin.